Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Wow guys, makasih banget ya, maafkan sekali lagi kalau kemarin live-nya terputus sama mati lampu. Akan ada session kedua yaitu tanggal 21 untuk khusus lanjutan dari kemarin tanggal 11 ya, astrologi talk dan tarot untuk Saturn konjang Jupiter into era Aquarius ya. By the way, hari ini bulannya juga udah masuk ke Sagittarius sebenarnya ya. Kita lihat ini pasti banyak dari kalian, gue juga termasuk ya, lagi digembleng habis nih kita nih Bu. Kita lagi digembleng habis secara mental. Tanpa terkecuali gue sendiri. Masalahnya hebat. Konflik yang hebat. Dengan segala keterbatasan yang ada. Ya kan. Kita dipaksa, ya bukan dipaksa, kita ditantang untuk berani atau menerima tindakan apa yang perlu kita ambil ya kan di New Moon di Sagittarius. Wow. Two of Wands. Ten of Cups. The Tower. Seven Chains. Six of Swords. Ten of Swords. Lihat itu gerhana matahari bukan? Ulala. Wow. Ten of Swords. Rasanya nano-nano ya. Ini Ten of Swords ini rasanya nano-nano. Menerima kekalahan atau tidak? Pertanyaannya adalah ya, ini alam bawah sadar kita ya. Alam bawah sadar kita. Ini artinya kita dibunuh atau kita yang bangkit kembali? Dia ini yang bunuh kita atau dia ini kita sendiri? Jangan-jangan dia ini adalah kita sendiri, diri kita sendiri yang melihat. Ini new version of us gitu loh, versi baru kita yang melihat kekalahan dari versi lama kita. Gerhana matahari. Ini gua klaim sebagai gua. Ini gua klaim sebagai kita.
bukan orang lain yang bukan orang lain yang mengkhianati atau membunuh kita. Bukan, ini bukan kekalahan, tapi ini adalah diri kita sendiri ya, yang berhasil bangkit dari versi lama kita sendiri. For a swords, contemplating ya, mencoba melihat visi, coba menyusun visi ke depannya setelah kekecewaan. Karena kita dihadapkan pada sesuatu yang memang jauh lebih besar daripada kita sendiri. Kita dihadapkan pada kuasa yang jauh lebih besar daripada kita sendiri. Energi yang memang kita harus healing. Itu adalah destiny kita, ya kan? Yang mana kita harus berserah, bukan pasrah, berserah terhadap kuasa yang memang jauh lebih besar daripada kuasa akan diri kita yang jauh lebih besar daripada akal kita sendiri. Itu masih energinya kita juga. Yang jauh lebih besar daripada kemampuan akal atau rasional kita. Kita dihadapkan oleh kuasa itu, kuasa dari diri kita sendiri. Istilahnya roh ya, jiwa kita sendiri yang memang sudah melebihi dari kemampuan akal kita sendiri, yang mana itu adalah destiny kita, takdir. Aquarius, energi Aquarius. Perubahan mindset. Twin flame, soulmate, ikatan itu, reunion itu, memang destiny. Wow. Ampun bang. Oke. Situasinya sekarang adalah kita di persimpangan. Two of Wands. Wands. Kayu keduanya nggak begitu kelihatan ya. Ini dari sini nih. Makanya gue lagi lihat-lihat lagi gitu kan. Itu kayunya kayak nggak kelihatan. Kok cuma kelihatannya kayaknya cuma satu gitu. Evidence-nya ya, yang terlihat dengan jelas itu cuma satu. Karena yang satu udah nggak dipegang lagi, ya kan? Karena satunya sibuk memegang cahaya. Kita sudah tahu apa yang mau kita ambil.
Intinya kita sudah tahu apa yang kita mau ambil, ya. Semuanya kembali pada kita. Kapan kita mau ambil tindakan itu? Kapan kita mulai bertindak? Kalau ini kebalikannya kan, energinya masih ngawang gitu, masih nerawang, masih mau mencoba seakan-akan menunggu. Kalau ini ya sama sih, menunggu juga, maksudnya eh, masih seperti ngawang gitu loh. Kalau ini udah yakin, ini udah lebih punya kepastian energinya akan apa yang kita ambil, jalan mana yang akan kita ambil. Tinggal tunggu tindakannya. Apa yang kita lihat di sini, Ten of Cups. Ten of Cups. Ini kayak, amatin ya. Sepuluh cups ini kayaknya sih kosong. Gue ngeliatnya sih kosong, nggak berisi, tapi semuanya tegak. Dan dia kayak rising, blooming, ya, mekar ya. Completion, udah komplit. Kekosongan itu udah komplit. The void is full. Ketika gelap, adalah cahaya juga. Ketika ternyata kita sadarin kalau gelap itu sendiri adalah cahaya. Nangkap nggak? Nangkap nggak ironisnya? Karena di dalam gelap itu bukan berarti tanpa cahaya. Karena di saat kita berada di dalam gelap, diam di dalam gelap, cahayanya itu ada di kita sendiri, dari dalam kita sendiri. Coba aja kita berdiam berlama-lama di dalam gelap itu. Di saat kita menjadi terbiasa di dalam gelap itu, yang gelap pun menjadi terang. Lama-lama mata kita bisa mulai melihat kan, walaupun di dalam gelap. Kekosongan yang sudah full, balik ke titik nol. Dan di situ kita menjadi terang. Wow. Aduh, bahasanya puitis banget ya. Agak melankoli kayaknya gue rasa, perasaan gue hari ini, malam ini, pagi ini, whatever lah. Waktu nggak, tidak menggambarkan hati gue. Asik. Gue nulis puisi aja kalau gitu ya. Akhirnya The Tower.
Petir itu hanya meruntuhkan topeng kemunafikan, kebohongan, atau sekadar reputasi sebuah image. Kitanya tetap statis, bahkan towernya sendiri masih oke, masih bisa berdiri. Kitanya terlalu ini Sphinx ini ya kan, dia masih kokoh berdiri, nggak seperti ini kan, menjadi puing-puing, serpihan mental keluar dari tower itu sendiri. Kita dapat yang ini. Itu hanya kepalsuan aja yang harus kita lepaskan. Perubahan yang memang harus terjadi, yaitu adalah image yang kita bangun selama ini tentang diri kita sendiri. Energi Scorpio. Ini kita juga karena bulannya kan transisi dari Scorpio ke Sagittarius ya. Dan yang memang sudah saatnya kita meninggalkan image yang kita bangun selama ini yang sudah tidak sesuai dengan diri kita lagi. Dan tetap moving forward ya. Walaupun kita gelap, nggak tahu di depan ada apa, buram, foggy, berkabut, nggak jelas, ketidakjelasan. Dari mystical shaman kita dapat the child. Ini mungkin energinya yang kembali menjadi anak-anak. Untuk beberapa dari kita mungkin ini energinya tentang anak-anak itu sendiri. Beberapa dari kita mungkin ini juga tentang masa kecil kita sendiri. Beberapa dari kita mungkin diingatkan untuk kembali menjadi anak-anak, untuk tidak lupa bermain, tidak lupa untuk have fun. The upper world yang sukses itu terjamin. Mestakung lah, semesta mendukung apapun yang kita ingin create. Dari mystical wisdom, never ending story, victim mentality, mental korban, mentalitas korban. Ini sudah harus kita akhiri ya. Kita sudah harus akhiri. Oke. Kekosongan ini
harusnya malah meningkatkan kita, membangkitkan kita, bukan malah terpuruk, bukan malah menjadi korban, tapi kita harus bangkit dari yang namanya kegelapan, kekosongan itu sendiri. Under the deck between world, transisi. Moving on. Walaupun kita tidak tahu, kita meninggalkan masa kelam. Dari mystical wisdom kita dapat memories, cherish memories of loved ones, nostalgia ya. Tentang masa lalu kita. Kemarin juga masa lalu, kemarin juga termasuk masa lalu ya. Siapapun itu yang kita cintai, entah itu keluarga kita sendiri, kakak, adik, suami, istri, anak, bahkan tetangga, teman. Under the deck, creative wonderment, follow your passion. Melankoli itu gunakan untuk kegiatan yang kreatif, yang berbau seni. Ikuti kata hati, ikuti passion. Dari Goddess Guidance kita dapat Athena, inner wisdom. You know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Intuisi kita tahu ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Percaya sama insting kita, inner wisdom ya. Dan ambil tindakan tanpa harus menunda. Dari Under the Deck, High Priestess, Deep Knowing. Kita tahu inner wisdom juga jatuh-jatuhnya sih. High Priestess, Pisces. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Jadi kita bisa menjadi contoh untuk orang lain ya, melalui pelajaran pengalaman spiritual kita masing-masing. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa jadi kita punya pengetahuan ilmu keilahian ya, yang bisa membantu orang lain melalui pengajaran spiritual, yaitu contoh menjadi salah satunya adalah menjadi contoh gitu, maksudnya menjadi contoh dari untuk menjadi contoh dengan pengalaman kita yang menginspirasi orang lain gitu maksudnya. Dari Universe Tarot kita dapat I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of life. Saya menjadi saksi dalam gelap dan memanggil terang melalui doa saya. Terima kasih semesta karena sudah membimbing saya untuk melihat semua ketakutan melalui sepasang mata dari seorang guru cinta. Kita ada berdua, yang satu lagi, the presence of love will always cast out fear. Jadi hadirnya cinta itu akan selalu menepis
apapun kekhawatiran dan ketakutan kita. Under the deck, my capacity to tune into the energy of life gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Kemampuan saya untuk channeling, untuk mengarahkan energi cinta saya, ya, untuk mengarahkan untuk menyatu dengan energi cinta yang akan memberikan kata-kata yang saya butuhkan ketika saya siap untuk berbicara, dan empati yang saya butuhkan untuk mampu memaafkan dan memberi kekuatan yang saya butuhkan ketika saya tersesat. Oke. Dari literary oracle card dapat mushroom, mimpi, ilusi, halusinasi, healing. Kita diminta untuk menyembuhkan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri dari segala ilusi, ya. Mindset kita, perspektif kita, cara berpikir kita, ya, yang memang nggak realistis mengenai cinta itu sendiri, ya, satu love, dan segala hal yang ada di alam bawah sadar kita, the subconscious. Anain Nin, apa yang kita bentuk, cerita apa yang kita create buat kepada diri kita sendiri. Kalau waktu kita kecil, story-nya yang bikin bukan kita, tapi orang lain. Tapi di saat kita sudah besar, kita punya tanggung jawab itu sendiri terhadap diri kita sendiri. Cerita apa yang kita selalu ceritakan terhadap diri kita sendiri, subconscious mind, subconscious. Dan energi alam bawah sadarnya adalah immobile, tidak peduli betapa lambatnya, yang penting bergerak, yang penting keep going. Fork in the road juga ini pilihan. Tentang apa sih fantasi kita, apa sih imajinasi kita, apa sih yang ingin kita bangun. Oke. Udah segitu aja untuk hari ini, sampai ketemu besok ya. Dah.